Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeni Salsabila dengan NIM E1C022044. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, bahasa sendiri adalah suatu alat komunikasi yang kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, seringkali faktor-faktor eksternal seperti siapa lawan bicara kita, usia lawan bicara, bahkan status sosial lawan bicara kita pun terkadang menentukan bagaimana cara kita harus berinteraksi dengan mereka. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas terkait kesopanan dan interaksi. Dalam bukunya, George Yule mengatakan bahwa kesopanan adalah suatu ide, konsep, dan gagasan dari social polite behavior atau tingkah laku sosial atau juga etiket dalam suatu budaya. Nah, setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan tentu saja memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda pula. Seperti contohnya yang sering kita ketahui bahwa dalam budaya Korea terdapat formal dan informal. Nah, keadaan informal ini seringkali kita dengar seperti kata-kata annyeong. Annyeong dalam bahasa Korea adalah halo, tetapi jika kita menggunakannya kepada orang yang tidak dekat dengan kita, orang yang usianya lebih tua dari kita ataupun status sosialnya lebih tinggi dari kita tidak boleh menggunakan kata annyeong tersebut. Lebih baik kita menggunakan kata annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo sendiri berarti halo dalam bahasa Korea. Mungkin itulah gambaran sedikit tentang kesopanan. Nah, kesopanan ini sendiri adalah suatu bentuk di mana kita berinteraksi dengan satu sama yang lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang telah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu wajah. Nah, wajah sendiri dalam bukunya George Yule mengatakan suatu citra diri seseorang yang ingin dia tampilkan di hadapan masyarakat. Nah, citra diri ini bisa kita sebut dengan image seseorang yang ingin dia tampilkan di kehidupan bermasyarakatnya, baik itu ingin disukai, ingin diterima, ataupun ingin menjaga jarak atau menjaga perasaan lawan bicaranya. Nah, terdapat suatu konsep di mana konsep keinginan wajah. Keinginan wajah ini dibagi menjadi dua, yaitu wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif sendiri adalah keinginan di mana kita sebagai penutur ingin diterima, disukai, sehingga kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung seperti bahasa basi, bahasa yang kita merasa bahwa itu kita menggunakan bahasa itu agar lebih dekat dengan orang yang ingin kita dekati. Selanjutnya, wajah negatif sendiri adalah suatu bentuk di mana saya sebagai seorang penutur ingin memberikan kebebasan kepada lawan tutur saya sehingga dia tidak merasa terbebani ataupun merasa terancam akibat permintaan ataupun permohonan saya. Nah, wajah positif dan wajah negatif tadi adalah suatu bentuk dari image yang ingin ditampilkan oleh seseorang. Nah, contohnya ketika kita ingin menampilkan wajah positif ataupun wajah di mana kita memiliki harapan orang lain tersebut menyukai ataupun menerima diri kita sebagai bagian dari mereka, maka kita akan berbahasa basi. Contohnya seperti ini. Hai Baki, got a minute, let's talk together. Nah, kalimat tersebut adalah di mana saya menyapa Baki seperti halo Baki, apakah kamu mempunyai waktu? Ayo bicara sebentar. Nah, itu adalah di mana saya mendekatkan diri kepada Baki karena saya ingin diterima dan ingin disukai oleh Baki, sehingga saya menggunakan bahasa-bahasa yang informal. Sedangkan ketika saya menggunakan wajah negatif di mana saya mempertimbangkan lawan bicara saya agar dia tidak merasa terbebani atau terancam dengan permintaan saya, maka saya akan mengucapkan, "Hello Mr. Buckingham, would you mind if I ask you a minute of your time?" Nah, saya akan menggunakan kalimat tersebut demi menjaga perasaan dan ketenangan dari Mr. Buckingham sehingga dia tidak perlu merasa tertekan atau terbebani ketika saya meminta waktunya.
Nah, dari kedua dialog tersebut terlihat kan perbedaan dari wajah positif dan wajah negatif sendiri. Selanjutnya yaitu adalah say something dan say nothing. Say something sendiri adalah mengucapkan sesuatu dan say nothing sendiri adalah tidak mengucapkan sesuatu. Dalam hal ini saya akan membahas terkait say nothing terlebih dahulu. Say nothing adalah ketika saya dan orang lain ada dalam suatu kelas. Contohnya, saya ingin menghadiri kelas pragmatik, namun di hari itu saya lupa membawa pulpen sehingga yang saya lakukan adalah mencari pulpen di dalam tas saya. Nah, ketika saya mencari pulpen tersebut, saya tidak menemukan pulpen. Nah, orang lain atau orang yang berada di dekat saya, ketika dia melihat saya mencari pulpen tersebut, tiba-tiba dia akan menawarkan saya sebuah pulpen. Seperti, kamu mau pinjam pulpen saya? Nah, seperti itu. Jadi, tindakan yang saya lakukan mencari pulpen tadi adalah tindakan saya tidak mengatakan apapun. Nah, tidak mengatakan apapun ini dapat teman-teman pahami sebagai ngode. Ngode sendiri, saya mencari sesuatu di dalam tas tersebut, tapi saya tahu tanpa sadar saya mengode teman atau orang lain yang di sebelah saya agar dia paham bahwa keadaan saya tidak mempunyai pulpen sehingga dia menawarkan pulpennya. Nah, kegiatan mode saya tadi itu memiliki tingkat keberhasilan 50%, 50%. 50% berhasil dan 50% tidak berhasil. Kalaupun tindakan saya tadi berhasil, maka itu bukan karena diri saya sendiri, melainkan karena orang lain yang memang peka atau notice terkait kegiatan saya yang mencari pulpen barusan. Nah, yang kedua yaitu say something. Say something sendiri dibagi menjadi dua, yaitu on and off record. On record sendiri ada about on record, mitigating devices, dan emergency situation. Dan off record sendiri contohnya seperti ini. Kan yang pertama tadi adalah mode. Saya menganggap yang pertama tadi ketika say nothing itu adalah mode level 1, dan sekarang yang off record itu adalah mode level 2. Nah, mode level 2 itu seperti saya tetap mencari sesuatu di dalam tas, mencari pulpen di dalam tas tadi, tapi saya tahu bahwa saya yakin saya tidak menemukan pulpen itu, tapi saya seolah-olah tetap mencari dan berkata kepada diri saya sendiri, kayaknya saya lupa bawa pulpen deh. Padahal perkataan saya tadi itu adalah perkataan yang saya memang tujukan kepada orang lain yang ada di sekitar saya. Nah, orang lain memiliki dua pilihan, yaitu berpura-pura tidak mendengar perkataan saya atau menanggapi saya dengan memberikan pinjaman pulpen. Tingkat keberhasilannya sama, 50% berhasil dan 50% tidak berhasil. Nah, ketika dia berhasil itu bukan karena faktor saya yang mode tadi, mode level 2 tadi, bukan, tapi karena orang lain yang berhasil menotis saya karena dia memiliki kepekaan atau sense of linguistic. Itu dia yang off record. Nah, sekarang kita akan bahas yang on record. On record sendiri adalah hampir sama dengan off record, tapi ini lebih langsung menggunakan kata-kata yang ditujukan kepada lawan bicara kita. Contohnya yang pertama yaitu bout on record. Bout on record sendiri, kita langsung berkata kepada lawan bicara kita atau orang lain tersebut. Jadi tidak perlu mode level 1 ataupun mode level 2 tadi, tapi langsung seperti, permisi, apakah kamu mempunyai 2 pulpen? Seperti itu. Jadi saya langsung belak-belakan atau to the point kepada orang lain tersebut untuk meminjam pulpen. Nah, itu yang bout on record. Bout on record sendiri sering menggunakan kata-kata seperti permisi, maaf, excuse me, I'm sorry to bother you, dan lain sebagainya. Dia lebih cenderung seperti meminta izin ya kalau bout on record. Selanjutnya yang kedua yaitu mitigating devices. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan bout on record, berbicara langsung dengan to the point, tapi di sini menggunakan kata-kata perintah. Kata-kata perintah ini dapat digunakan kepada teman yang memang kita akrab. Jadi ini digunakan khusus kepada teman yang akrab. Seperti contohnya, Aluh ambilkan saya pulpen itu. Nah, ketika saya menggunakan kata ambilkan adalah kata perintah
Nah, Alif tidak menganggap itu sebagai kata perintah, tapi memang karena kita sudah memiliki kedekatan emosional, jadi dia tidak menganggap perkataan saya tersebut adalah kata perintah baginya. Nah, seperti itu contoh dari mitigating devices. Dan yang terakhir yaitu emergency situation. Emergency situation ini adalah keadaan di mana penutur, saya sebagai penutur merasa memiliki suatu kuasa di suatu tempat sehingga saya dapat mengendalikan atau memerintah seseorang menggunakan kata perintah meskipun saya tidak dekat. Contohnya seperti ini. Saya adalah pemilik kue, saya adalah pemilik toko kue dan terdapat seorang pelanggan. Nah, pelanggan tersebut ingin menjatuhkan sesuatu, maka saya akan bilang, awas, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah, sehingga di sini saya sudah menggunakan kalimat perintah, meskipun saya tidak memiliki kedekatan dengan pelanggan tersebut karena saya merasa dan mengetahui bahwa saya memiliki kuasa atas tempat berupa toko roti itu karena saya adalah pemiliknya. Dan pelanggan yang tadi tidak memiliki kuasa karena bukan pemilik dari toko roti itu. Seperti itu. Dan yang terakhir materi kita adalah terkait strategi. Nah, strategi di sini dibagi menjadi dua juga, strategi kesopanan positif dan strategi kesopanan negatif. Seringkali strategi kesopanan negatif ini disebut strategi kesopanan resmi. Jadi, ketika kita berbicara dengan seseorang, kita akan menggunakan kesopanan positif ataupun kesopanan negatif. Kesopanan positif lebih cenderung berbahasa basi seperti yang telah saya jelaskan di awal, dan kesopanan negatif lebih memperhatikan perasaan dari lawan bicaranya sehingga kita memberikan jarak tertentu kepada lawan bicara sehingga mereka tidak merasa ada ancaman ataupun merasa terbebani akan suatu permintaan ataupun perintah. Nah, strategi ini sendiri cenderung kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga faktor-faktor eksternal tadi termasuk dalam hal itu. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya berhadapan dengan bos saya, maka saya akan menggunakan kesopanan negatif. Contohnya seperti ini. Excuse me, Mr. Buckingham, we will have some party tonight, so if you have a time, would you mind come with us to join the party? Seperti itu. Artinya, permisi Mr. Buckingham, apakah kamu memiliki waktu nanti malam untuk mengikuti pesta kami? Nah, saya menggunakan kata-kata seperti apakah Anda memiliki waktu. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata di mana saya memberikan space atau jarak kepada Mr. Buckingham sehingga beliau mampu menentukan keputusan tanpa ada pressure untuk harus mengikuti permintaan saya. Nah, jika kita menggunakan kesopanan positif, maka saya akan berkata seperti ini. Come on guys, we will have some party. Let's go to the party tonight. Nah, itu. Saya langsung berkata seperti, ayo semuanya kita join party nih malam ini. Nah, itu kan terdapat perbedaan antara keduanya. Selanjutnya ada pre-equivalency atau praurutan. Nah, praurutan di sini adalah keadaan di mana kita melihat lawan bicara kita memberikan kita kesempatan atau tidak. Seperti dalam dialog yang akan saya bacakan ini. Excuse me, are you busy today? Dan orang lain akan menjawab, yes I am. Nah, jawaban dari orang lain berupa yes I am itu adalah menandakan suatu penolakan. Mengapa dikatakan demikian? Karena saya tadi bertanya, apakah kamu sibuk hari ini? Dan dia menjawab, iya, saya sibuk hari ini. Jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan keinginan saya. Dan contoh yang kedua yaitu, are you busy today? No, I'm not. Oh, if you're not busy, I wanna invite you to hang out together tonight. Nah, yes, let's go hang out. Itu jawabannya. Jadi, pertama saya bertanya, apakah kamu sibuk hari ini? Dan dia menjawab, saya tidak sibuk hari ini. Jadi, saya ingin mengundang kamu untuk jalan-jalan malam ini. Apakah kamu bisa? Lalu dijawab oleh orang lain tersebut, iya saya bisa. Saya sudah mengutarakan keinginan saya untuk mengajak dia berjalan-jalan. Jadi, kalimat
No, I'm not itu adalah suatu bentuk persetujuan dari orang atau lawan bicara saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk memberitahu dia keinginan saya agar mengajak dia jalan-jalan. Itulah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah contoh terkait fenomena bahasa yang memang masih berkaitan dengan kesopanan dan interaksi. Contohnya adalah ketika saya ingin mengirim pesan kepada dosen pembimbing saya. Maka saya akan mengetikkan pesan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardeni Salsabila dengan NIM E1C022044. Izin Bapak, saya ingin menyampaikan kendala saya terkait pengajuan judul skripsi dan saya ingin memohon bimbingan kepada Bapak. Apakah Bapak memiliki waktu luang hari ini? Seperti itu. Nah, hal tersebut termasuk dalam kesopanan negatif karena saya memberikan jarak kepada dosen tersebut sehingga dosen pembimbing saya tidak merasa tertekan ataupun merasa terancam dan masih memiliki kebebasan. Baik itu menerima ataupun menolak ajakan saya untuk berdiskusi terkait judul skripsi. Nah, karena dosen tersebut memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada saya yang sebagai mahasiswa, maka saya jelas memperhatikan dan menggunakan kesopanan negatif. Apabila itu teman saya, maka saya tidak perlu menggunakan kata-kata seperti apakah Bapak memiliki waktu hari ini, tidak. Maka saya akan langsung bilang, "Alu, kita pergi jalan-jalan hari ini yuk." Seperti itu. Nah, bagaimana solusi kita dalam menentukan kesopanan mana yang harus kita gunakan ataupun wajah negatif atau wajah positif yang harus kita gunakan sehari-hari? Maka lihat konteksnya, lihat siapa lawan bicara kita, lihat usia lawan bicara kita, dan yang terakhir pastinya lihat status sosial orang yang lawan bicara kita. Nah, untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari ini tentu kita sudah beradaptasi dengan banyak hal, sehingga kita sudah dapat membedakan mana situasi formal, mana situasi informal, mana yang harus kita gunakan bahasa formal ataupun bahasa santai. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.